dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu daerah-daerah yang kaya, ada yang miskin. Sama kalau kita keluarga, orang tua punya anak 10, ada anak yang kaya, pintar cari duit, ada anak yang nggak punya uang. Ya, nah, lalu gimana supaya adil si bapak ini? Ya, supaya tetap ada keluarga itu bersatu, gimana? Si bapak ini kasih uang, ya, supaya apa gampang, ya. Bapak ini kan punya uang, dibagilah uang itu dari Sabang sampai Merauke, artinya dari anak yang paling besar sama yang paling kecil, yang kaya yang miskin dibagi semua. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya ya anak-anak itu akur lah gitu, dan tahu bahwa bapak ini mau ngumpulin semua, ngumpul uang untuk ngumpul. Ya, lu terima nggak jadi soal, tapi gua kasih. Ya, DKI dulu pernah nolak, ya. Kenapa? Saya udah kaya, nggak perlu dikasih uang yang itu. Tapi yang miskin gua terima besar sekali. Kenapa? Buat transport berangkat dari rumahnya ke rumah bapaknya. Ya, kalau rumahnya di Surabaya, ngumpulnya Jakarta, nah. Itu ada yang namanya dana umum, dana alokasi umum. Itu maksudnya apa? Kita kan ada dari Sabang sampai Merauke kan, ke Papua. Nah, kalau di Papua itu ada anak lahir di Papua, ya. Kebetulan orang Jakarta ditugasin ke sana, lahir di Papua. Dikasih nama lah Agus, ya, Agus. Nah, Agus Papua gitu, ya, karena lahir di sana, ya. Nah, si Agus ini kalau lahir perlu dicatat nggak oleh pemerintah? Halo, kalau ada anak lahir itu dicatat nggak? Kalau di Jakarta, kalau kita punya anak, dicatat nggak anak itu? Dilapor kemana? Halo, ada yang punya baby, udah punya baby? Kalau atau ada punya adik, kalau adiknya lahir di apakan? Dicatat nggak? Catat, Pak. Catatnya kemana? Pencatatan sipil. Sipil kan? Ya kan? Nah, kalau dia itu lahirnya di Papua bagaimana? Dicatat nggak? Catat. Tetap dicatat. Yang nyatat siapa? Catatan Bisa sipil. nggak orang Papua itu di gunung itu bilang, lah saya kan di sini nggak ada yang bayar, ya, di Papua itu kan di dalam, ya, nggak ngurung kayak gitu, jadi nggak usah dicatat lah gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Semua orang yang lahir di Indonesia, ya warga negara Indonesia kan harus dicatat kan, lahirnya kapan, jam berapa, di mana, ya. Yang nyatet itu siapa? Pegawai pemerintah. Jadi dari Sabang Merauke itu ada pegawai pemerintah yang ngatur apa? Pencatatan itu tadi. Loh, saya daerah miskin, Gunung Kidul nggak ada uangnya gitu untuk nyatet. Enggak, tetap harus catat. Kenapa? Pemerintah sudah mengalokasikan dana, mentransfer dana ke seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semua dikasih duit. Tujuannya apa? Ditempatkan orang di sana untuk catatan sipil tadi. Jadi tidak ada yang bilang tidak perlu dicatat, ya, nggak bisa dicatat karena nggak ada uangnya gitu. Uangnya sudah dikasih dari pemerintah pusat sebagai dana alokasi umum, ya. Jadi itu yang namanya dana alokasi umum. Tujuannya apa? Supaya kalau tadi bapaknya itu, bapak tadi ini ada keluarga anaknya 10, semua anaknya 10 dikasih, lu mau terima nggak bisa dikasih uang. Tujuannya apa? Atau dikasih tiket. Nah, ini untuk tiket ngumpul di rumah bapak gitu, rumah bapaknya di Jakarta, anaknya di Surabaya, di Papua, di mana itu, ya, di Jakarta, dikasih tiket. Jadi kalau bilang lu nggak datang ya, oh saya nggak bisa datang, nggak ada duit, nggak bisa. Kenapa? Kan saya udah kasih tiket, ya, mesti bisa sampai sini dong kalau dikasih tiket. Nggak ada alasan nggak datang gitu, ya. Nah begitu juga tadi. Jadi pemerintah pusat itu mengalokasikan dana yang namanya dana umum, alokasi dana umum. Nah, alokasi dana umum itu dana yang dipakai untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dasar, ya.
dari Sabang sampai Merauke. Artinya kalau kita lahir di Sabang atau di Merauke atau di dalam hutan sono, ya tetap dicatat sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ya, lahir di situ. Jadi warga negara Indonesia dicatat di situ, lahir jam sekian sekian. Dan itu ada karena itu udah diatur sama pemerintah, ditempatkan orang-orang dan dibayar orang itu sebagai pegawai negeri di sana. Itu namanya dana apa? Halo? Dana alokasi umum, ya. Halo, dana apa itu? Dana alokasi umum, ya. Coba Agatha, namanya dana apa tadi? Agatha. Iya Pak, Dana alokasi apa? dana alokasi umum. Umum, ya. Begitu. Lalu. Tahu. Itu apa? Dana alokasi umum, ya. Itu namanya dana. Jadi semua itu sudah dialokasikan dan negara NKRI harus berjalan dengan baik. Nah, dana alokasi itu ada macam-macam ya. Tapi saya nggak bahas di sini ya. Mungkin nanti dilihat sendiri. Ada dana alokasi. Mungkin satu lagi deh supaya enak. Dana alokasi bagi hasil lah gitu ya. Bagi hasil atau perimbangan bagi hasil. Nah, kalau orang apa? Daerah kaya, misalnya Papua itu kan kaya, ya. Tapi miskin, kenapa? Karena pajaknya semua itu masuknya kemana? Perizinan itu diatur oleh pemerintah apa? Pusat kan, ya, pemerintah pusat. Nah, lalu orang Papua bilang, ini kan tambang gue di Papua. Kok semua uang hasil dari tambang, semua uang hasil perizinan apa semua pajak masuknya ke pusat? Gak bisa dong begitu, ya. Gue tetap miskin nih. Ini hak gue karena tanahnya di situ. Jadi perlu apa? Oke lah diambil pusat karena pusat yang mengatur Papua sebagai itu orang tua kita ya. Ya tapi saya juga perlu dong uang. Nah, lalu saya minta namanya apa? Bagi hasil. Kalau gitu harus sebagian dikasih ke Papua. Itu namanya apa? Dana bagi apa? Halo? Dana apa? Dana bagi hasil. Bagi hasil. Itu kan pendapatannya sebenarnya kan pendapatan saya. Tambangnya ada di Papua. Izinnya, tapi kalau izin semua kan diatur pusat. Ya sebagian dari itu harus dikembalikan ke Papua dong. Saya tuntut gitu kan. Ya, nah itu namanya dana bagi hasil. Begitu juga yang itu mulai dari Kalimantan itu. Kalimantan banyak apa? Hutan. Kalau hutan itu dikenakan PBB kan. Nah PBB itu kan ada tanah kan. Tanahnya luas. PBB itu dulu PBB itu pajak pusat, semua larinya ke pusat ya. Lalu mereka minta enggak itu bagian dari kemudian ada dana bagian. Lalu sebagian dibagi ke Kalimantan itu tutup. Tapi sekarang kelihatannya PBB itu menjadi pajak apa? Bukan pajak pusat lagi. Pajak apa? Daerah. Seluruhnya dikasih ke daerah. Ya lu lola sendiri di daerah. PBB itu tanah, karena tanah kamu di Kalimantan dan di Kalimantan. Jadi hasil dari pajak tanah bangunan ya kamu pegang lah, kamu pakai untuk mengelola di daerah kamu PBB. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi itu ada apa? Pemerintah pusat itu Departemen Keuangan ngatur apa? Sebagai controller juga sebagai bendahara umum. Dan sebagai bendahara umum ngaturnya itu apa? Dibagi dana ini dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, salah satu adalah tadi terakhir dana transfer. Nah, transfer itu ada namanya transfer. Kalau kita ada alokasi umum, ada bagi hasil, ada otonomi ya dan sebagainya ya. Ini semua di pemerintah pusat ya. Sampai sini jelas nggak? Kalau saya mau beralih ke yang lain nih.